guys, welcome back to Chicken Chill. Radio Cewek Gen Z. Ngobrol chill sambil spill. Bersama dengan aku DJ Wawa. Dan aku DJ Abe. Oke, sekarang kita sudah memasuki episode ketiga dari podcast kita. Betul banget. Setelah kemarin kita udah ngebahas banyak gitu ya, episode 1, episode 2. Nggak kerasa nih udah episode 3 ya. Udah minggu ketiga ya, kita episode 3 gitu. Nah kemarin kita bahasannya santai gitu ya, Be, kayak yang ringan-ringan gitu seputar apa kemarin tuh? Minggu lalu kita tuh bahas di episode 2 soal make up. Nah soal make up itu ringan banget, girl talk banget memang. Nah tapi kayaknya episode kali ini kita agak berat dulu nggak sih? Seru nggak sih kalau yang agak bahasnya yang berat-berat gitu ya? Dan apalagi pada episode kali ini tuh kita bahasnya tuh yang pembahasan masih kita awam gitu ya. Oke. Gimana kalau kita bahas tentang karir? Kayaknya menarik ya karir banget. Ya. Kamu udah ada kayak pandangan ke depannya belum gitu soal karir gitu? Kalau aku, nggak ada sih. Ya, aku juga nggak kepikiran ada bayangan sih ya. Nah makanya nih, Be, kita perlu narsum yang sudah menentukan karirnya dan sudah menjalani juga karirnya, dan kebetulan backgroundnya juga sama nih sama kita, komunikasi. Wow, sama ya, jadi bisa relate kali ya kita ya. Bisa relate. Oke, nggak salah lama kita kenalin aja kali ya. Ini narsum kita. Welcome Kak, halo. Mungkin boleh kenalan dulu Kak. Oke, aku Nabila Siralaimani, tapi biasa ya dipanggil Bella. Saat ini aku sekarang bekerja di salah satu company yang memproduksi konten-konten di sosial media, terutama ya di Facebook, YouTube, dan Instagram. Namanya The Soul Publishing. Dan sekarang role aku adalah team lead untuk tim TikTok. Oke, halo Kak Bella. Selamat datang di podcast kita. Oke, tadi posisinya udah lead, Be. Udah ketua ya, leader. Udah leader suatu tim. Mungkin boleh nih Kak jelasin kayak kerjaan Kakak nih sebenarnya apa gitu, kayak ngapain aja gitu. Kalau kerjaan aku sehariannya itu jadi kan company aku ini produksi konten sosial media ya, yang akhirnya dimonetisasi. Nah, aku tuh khusus untuk nge-lead di tim TikTok. Jadi TikTok itu ada monetisasi juga gitu, yang mirip sama Facebook sama YouTube, cuma emang karena nature-nya TikTok itu lebih kreatif ya, kayak lebih luas, bener, lebih unpredictable, FYP gitu, kayak gitu-gitunya. Jadi emang sedikit lebih kompleks dan sulit dari sosial media lain. Dan jadi tugasku adalah mantau si page-page yang jumlahnya sekitar 100-an ini, yang dipunyai oleh The Soul Publishing, yang dimanage oleh tim-tim yang super profesional dan kreatif itu, dan mantau kerjaan postnya mereka, terus mantau apa sih potensi monetisasi lain selain si monetisasi yang views ini, yang kayak Facebook semacam gitu. Oke, The Soul apa tadi Kak? The Soul Publishing. Nah itu perusahaan Indo atau luar Kak? Backgroundnya The Soul Publishing ini sebenarnya perusahaan di Cyprus gitu. Cyprus itu negara di dekat Turki, di dekat ya Mediterranean sana. Tapi kantornya ada juga di London sama di New York buat bisnis. Dan emang kita sistemnya remote work, jadi kayak 80% sampai 90% karyawannya itu tersebar di seluruh dunia gitu. Wow, global berarti ya, global banget ya. Dunia ini mencakupnya ya. Berarti aku mau nanya deh, berarti kakak ini masuknya ke sosial media spesialis nggak sih? Iya betul, masih masuk ke sosial media spesialis karena in a way kita juga kan marketingin produk kita ya, maksudnya marketingin produk kita yaitu konten viral gitu, yang difokuskan untuk ini ditonton oleh banyak massa. Oke deh. Oke. Nah, karena kita girls talk gitu ya, mungkin kita agak merembet sedikit terkait perspektif perempuan gitu ya. Nah, kalau dari kakak nih, seberapa penting sih karir kalau misalnya kita lihat dari perspektif seorang perempuan gitu? Gimana nih? Kalau dari aku sendiri, penting atau enggak ya karir itu balik lagi ke individu masing-masing ya. Maksudnya ada individu yang merasakan bahwa dia sudah merasa fulfilled gitu
tidak mempunyai karir yang seperti orang pada umumnya, misalkan dia ingin memang mengurus rumah tangga atau mengurus anaknya, itu valid dan itu juga salah satu bentuk aktualisasi diri. Dan tapi kalau menurut aku sendiri, untuk diriku, aku melihat karir itu penting karena aku orangnya kan emang suka belajar dan aku percaya belajar bisa dari mana aja, nggak cuma dari kuliah S2 ataupun sekolah lagi. Dan aku melihat punya karir yang jelas itu salah satu cara gitu aku bisa improve diri lagi, terus belajar hal baru dan juga kenalan sama banyak orang. Benar kayak di tempat aku sekarang, aku bisa ngeliat tim yang ada dari Tbilisi, Georgia, ada dari Argentina, Lisbon, Portugal dan segala macam. Itu belajar budaya mereka juga gitu, kenalan sama orang di luar Indonesia juga gitu. Jadi ini sih penting gitu. Penting banget ya karir, setuju sih. Cuma ya kembali lagi ke individu masing-masing, pilihannya ya. pilihannya. Oke Kak, aku mau lanjut nanya nih, kan tadi Kakak kan tipe orang yang emang suka belajar dan explore banyak hal baru nih. Nah, dari Kakak sendiri apa sih, ada nggak motivasi atau alasan utama tuh kenapa wanita itu harus berkarir? Oke, dari diri aku sendiri, selain kayak the condition of economy right now, first in this economy, kalau ini juga aku ngeliat pentingnya perempuan itu punya sense of agency ya di luar kayak suatu hubungan gitu. Misalkan kita tidak bergantung oleh pasangan gitu atau orang lain, itu menurut aku penting juga gitu. Tapi kalau dari lihat apakah harus selalu dari karir gitu kan, banyak caranya untuk gak bergantung. Cuma kalau dari aku melihat karir itu karena bisa belajar, dan juga aku pengen membuka juga kayak pilihan karir tuh nggak selalu itu harus di kantor gitu yang kayak ada career ladder-nya juga kayak gitu. Tapi ada nih kerjaan yang kayak aku juga remote gitu. Aku ngelihat ini tuh bisa banget potensinya untuk perempuan-perempuan terutama yang punya keluarga gitu, atau kayak kayak perempuan yang emang tidak bisa gitu untuk harus ke kantor setiap hari kayak gitu. Aku pengen juga untuk ini sih jadi awareness dan juga ini melakukan memberikan visibilitas gitu bahwa ada loh kerjaan yang kayak gitu. Yang kayak WFH gitu. Oke, ngomongin tentang pemilihan karir nih. Kalau dari kakak sendiri, apa sih yang jadi pertimbangan gitu sebelum memilih karir, atau dari sebelum kayak milih jurusan kuliah gini? Kakak kan maksudnya linear gitu kan ya antara jurusan kuliah dan karir kakak sekarang. Nah, itu apa sih pertimbangan kakak gitu? Aku kemarin waktu itu pertimbangannya adalah aku pengen mencari karir yang bisa menyeimbangkan antara strategi sama kreativitas gitu. Jadi nggak cuma yang kayak kayak ya udah membuat sesuatu tanpa basis data gitu. Dan aku melihat di ilmu komunikasi itu adalah ilmu yang bisa menyeimbangkan itu. Jadi kayak jadi kayak seimbang kan, kayak data analisis, strategi gitu, sama berkreasi juga gitu. Dan aku aku melihat ini ada potensi nih ilmu komunikasi, dan aku ambil jurusan ini, dan akhirnya alhamdulillah dapat karirnya yang di role aku sekarang yang emang benar mempraktikkan itu juga gitu. Jadi nggak yang kayak ngawang kemana-mana nih si ide kreatifnya ya kan. Jadi bisa kemana aja, fleksibel lah ya. Sesuai tujuan awal gitu ya. Betul. Kreatif. Nah, Kak, aku mau nanya nih, kan Kak Bella ini kan lagi fokus ya dalam karirnya ya sebagai leader. Nah, ada nggak sih kayak tantangan saat Kak Bella ini lagi fokus-fokusnya nih menjalani karirnya? Apa aja, kayak ada nggak tantangan dalam Kakak berkarir gitu? Apa tantangan berkarir? Maksudnya dalam ini gimana tuh? Tantangannya kayak dalam misalkan kayak tantangan gimana ya, bisa adakah diskriminasi gitu? Gitu kayak diskriminasi dalam kantor gitu ya. Kantor, atau misal kakak kan WFH nih, misal di rumah tuh lagi hektik banget tapi kakak harus kerja gitu. Nah, yang kayak gitu. Yang kayak gitu. Sejauh ini aku ngerasa diskriminasi itu nggak ada, mungkin karena balik lagi alhamdulillah kan nature kerjaan aku
ini ya Global lumayan ya, diverse diver. global gitu. Jadi mereka cukup terbuka dari sisi diversity dan inclusivity. Tapi kalau dari ya benar kalau WFH gitu hybrid kadang emang ngebalance ya pekerjaan rumah gitu dengan Yes, pekerjaan yes. kantor itu sulit dan adanya harus bangun juga boundaries gitu secara ruangan gitu atau secara waktu gitu. Itu WFH itu sulit sih. Iya, itu yang menjadi tantangannya ya, antara Tantangan. memisahkan antara pekerjaan rumah. Nah, Tuh. kalau gitu kan misalnya di rumah nih ada sesuatu yang kayak bikin kakak tuh kesel gitu, kayak moodnya jadi kayak terombang-ambing gitu tuh, kayak harus kerja. Nah, gimana nih caranya kakak, kan cewek biasanya moodian banget gak sih? Iya. Ya Iya, ini benar-benar. Apalagi kayak kalau misalkan lagi masa PMS P- gitu ya ya. PMS benar-benar gitu. tuh. Nah, itu gimana tuh kak caranya ngimbangin kakak Iya. moodnya gitu Oh my gimana? God. Iya sih itu penting banget. Benar-benar. Jadi perempuan itu memang secara hormonal beda ya Yes. dari laki-laki dan moodnya bisa berubah-ubah. Jadi kalau aku mencoba itu juga ngebalance antara waktu aku kerja sama istirahat Nah, gitu. iya. Jadi aku belajar untuk aku aware nih punya uh, mindfulness kalau misalkan aku udah nggak kuat lagi nih kalau aku terus kerja, akhirnya aku mikirin kapan cuti atau Iya. kapan ya day off, ambil day off, kapan aku ambil half day misalkan atau misalkan waktu weekend aku bener-bener nggak buka ini kerjaan apapun website 500 crafts atau apapun sama sekali kayak gitu, bangun boundaries kayak gitu. Sama iya sih aku mencoba aware kapan aku harus ambil istirahat dan belajar ngedelegasiin juga kan. In a way aku kalau lagi nggak di kantor aku harus belajar percaya juga sama orang lain gitu untuk mereka bisa kok menjalankan tugasnya gitu, atau enggak minta bantuan gitu, kayak ini kerjaan aku lagi nggak bisa ke handle nih, aku delegasiin dulu ke kalian gitu. So kayak gitu sih. Oke, berarti komunikasi tetap jadi nomor Iya, satu gitu ya, harus komunikasi kayak juga, komunikasiin gitu. Nah kak, kan kakak nih kerjanya apa ya? Tempat kerja ini kan global ya. Nah, ada nggak sih kayak stereotip ganda gitu di perusahaan atau kantor kakak gitu? Pernah nggak ngerasain kayak adanya di kayak disisihkan gitu? Kayak ada stereotip ganda dalam wanita gitu? Di wanita, kalau di kantor aku nggak ada ya, alhamdulillahnya. Aku ngelihatnya justru mereka sangat humanis gitu terhadap perempuan. Jadi aku punya sesama tim leader juga yang lagi ambil pregnancy leave kayak gitu, diperbolehkan dan masih part of the company juga gitu. Jadi kalau diskriminasi itu aku ini sih belum pernah Belum melihat. pernah ya. Alhamdulillah. Semoga enggak ya Semoga hadapannya. Dan alhamdulillah Oke. lingkungan kerja baik ya, Baik sehat, banget, nggak sehat, toksik. gak Iya toksik. betul. Iya. Oke, kalau itu kan stereotip misal di kantor gitu ya. Kalau misalnya di luar gitu, misalnya dari kayak keluarga atau misalnya orang-orang luar gitu kan banyak banget stereotip yang kayak perempuan ngapain sih kerja sampai Benar-benar. jauh-jauh gitu. Apalagi kakak Iya. kan sampai sebenarnya walaupun remote kan kantor tetepnya Global. kantornya global gitu ya. Kayak ngapain sih, udahlah di rumah aja, terus kayak ngerjain pekerjaan dapur segala macam. Nah, kalau dari kakak sendiri gimana nih pendapatnya kayak gitu? Aku pernah sih waktu itu Pernah. ketemu sama seorang yang bilang itu kalau misalkan perempuan ngapain sih sekolah tinggi-tinggi atau kerja tinggi-tinggi, kan nanti juga akan di rumah aja gitu nggak sih, apa kayak dan katanya akan menjauhkan dari laki-laki gitu, Oh jadi yes, pasangan iya. karena mereka akan Minder. kena egonya, Iya, minder segala macem gitu. Tapi aku ngeliatnya kayak wah bukannya justru perempuan tuh juga penting gitu untuk punya pendidikan dengan karir tinggi, karena kita juga akan mengajar gitu kalau punya anak gitu, kalau punya saudara-saudara gitu, kita harus punya bekal nggak sih Iya, gitu. Benar. Jadi kayak aku ngerasa itu penting sih gitu. Kayak gitu, dan aku mencoba kalau ada yang ngomong gitu aku ini aja kayak senyumin aja ya, Benar-benar. abaikan saja yang perkataan-perkataan Iya. itu kalau aku ya gitu, untuk stick to my values gitu. Iya, iya, aku setuju banget sih sama kayak kata kakak yang kayak sebelum kita ngajarin anak kita harus punya value sendiri gitu, karena banyak yang bilang ibu tuh kayak madrasah pertama, betul keluarga tuh sekali. madrasah pertama. Jadi pendidikan pertama bagi Iya, anaknya. iya, pendidikan pertama. Jadi kita tuh harus ya memintarkan diri kita sendiri dulu gitu. Pintar, Iya, itu pintar benar lah banget, kita memintarkan diri kita sendiri ya. Iya, pintar dulu baru iya bisa punya anak gitu. Nah kak, kakak pernah nggak sih kayak ngerasain burn out kalau lagi WFH ataupun kerja ke kantor juga nggak sih? Enggak. Oh, berarti full remote ya? Remote dia di Siprus. Pernah nggak kayak burn out yang burn out itu yang kayak aduh gak mau deh nyentuh pekerjaan lagi gitu?
pernah lagi beberapa Apakah kali. kakak bakal kayak tetap ngelanjutin atau kayak stop dulu, refreshing bentar gitu? Iya. Nah, tergantung kalau misalkan lagi ada deadline, tapi aku Iya. akan paksain kerja habis itu udah tutup gitu. Tapi kalau misalkan ini kayaknya deadline-nya sama skala prioritasnya nggak terlalu tinggi nih gitu. Aku suka bikin juga kan kayak list skala prioritas dari project gitu. Itu penting juga. Jadi kayak apa yang harus diselesaikan, yang nomor 1, 2, 3, 4. Nah, kalau misalkan nggak se-urgent itu, misalkan nggak soal monetisasi atau yang mempengaruhi revenue, aku tutup dulu biasanya gitu dan balik lagi istirahat. Itu penting, rest Rest itu important. penting. Jadi harus ya balance gitu ya Balance. antara kerja dan istirahat. Karena aku pernah juga melakukan kesalahan gitu, kayak aku full maksain kerja gitu karena aku dulu perfectionist banget gitu. Kayak pengen banget nyelesain ini dengan sempurna gitu, ujung-ujungnya juga kayak gak sebagus maksimal. itu, gak maksimal gitu, karena ngerjainnya ternyata sambil burn out Iya gitu, sih. sambil sepaneng gitu. Jadi ya udah. Jadi bakal berpengaruh ke hasil kerjanya juga nanti ya kan. Jadi, Nah, kalau aku oke, aku mau nanya nih Kak, terkait komunikasi antar timnya nih. Kan Kakak ngelit tim dan WFH. Dan gimana sih cara maintenance komunikasinya gitu? Karena kayaknya beda ya kalau misalnya ketemu di kantor langsung gitu sama kalau misalnya WFH yang ya paling chatting atau Zoom doang gitu ya kan. Terus bener apalagi sih. ini global gitu ya. Nah, kan masih ada perbedaan budaya gitu. Perbedaan jam waktu juga ya. Nah, itu gimana nih, Kak? Kalau aku nge-manage timnya, aku biasanya udah punya kayak map gitu mungkin di otak, atau mungkin bisa ditulis gitu kayak nih orang nih anaknya yang inisiatif atau kolaboratif atau yang kayak gimana gitu. Jadi kalau misalkan ke orang yang emang dia punya inisiatif yang tinggi gitu, biasanya tim aku yang kayak gini dia biasanya nge-approach aku duluan kalau misalkan ada masalah atau ada update yang bagus atau buruk, aku maksudnya segala hal di update. Cuma kalau misalkan ada anak-anakku yang lebih pasif gitu, aku biasanya harus selalu inisiasi duluan kayak update, reach out kayak gitu. Itu penting sih, selalu keep in mind kayak siapa nih yang harus di reach out, siapa enggak. Dan kadang juga beda-beda kan orangnya, ada yang tiba-tiba inisiatif gak inisiatif, jadi kita yang nge-reach out kayak gitu. Terus aku juga berusaha ada meeting gitu, meetingnya meskipun enggak lama, seminggu sekali. Nah, itu yang dimana kita mempertemukan perbedaan time zone ini. Itu agak sulit sih memang, kayak ada yang jam 7 pagi dan segala macam. Tapi komunikasi yang secara konsisten maksudnya ada gitu di per minggunya, itu penting banget di remote work. Tapi untuk jam kerja itu kakak biasanya mulai dari jam berapa? Pagi atau siang atau sore? Nah, karena kantornya based in Europe ya, jadi based in Cyprus, jadi aku biasanya ngikutin atasan aku lagi. Nah, mereka tinggalnya tuh di Portugal sama UK, kan mereka jamnya sama ya, jadi bedanya sekitar 6 sampai 7 jam tergantung daylight saving time itu gitu. Jadi aku mulai biasanya kayak siang atau sore. Mungkin yang sampai malam, mulai malam gitu. Nah, itu kalau atasannya orang US. Nah, bisa. Jadi kalau di tim, alhamdulillahnya di tim aku gak ada yang di US. Gitu. Jadi nggak jauh-jauh banget ya. Nggak jauh-jauh banget, walaupun emang ya agak kebalik gitu ya, orang mungkin pulang kerja kakak baru kerja gitu. Oke. Alhamdulillahnya ya. Nah, aku mau nanya nih, kan kakak nih udah punya posisi atau jabatan leader nih ya. Nah, ada nggak apa aja rencana atau tujuan kakak nih ke depannya dalam karir ini? Oke. Kalau saat ini aku masih merasa belajar banyak juga sebagai lead. Jadi saat ini aku masih dalam proses belajar, dan mungkin aspirasi ke depannya mungkin lebih ke pengen naik jabatan juga ke senior manager yang lebih lagi gitu, mikirin soal bisnis gitunya, kayak strateginya, nggak cuma dari kreativitasnya aja gitu. Karena sekarang aku masih ngebalance itu kan, yang kayak strategi sama kreatif. Karena aku juga pengen ngeliat dari belajar juga tentang ini revenue juga, maksudnya gimana bagi bagi revenue juga, atau punya cost, allocation cost gitu, kayak gitu. Itu yang aku masih belum dapetin di role ini. Berarti ingin lebih meningkatkan value atau skill ini ya. Semoga tercapai ya kak ya. Amin banget. Kalau boleh tahu apa nih di social media specialist ini ya, maksudnya ya, udah berapa tahun kak?
Aku di kantor ini maksudnya. Iya, di Kalau kantor di ini. kantor ini aku 4 tahun, 4 tahun Udah setengah. lumayan. Sebelumnya tapi udah Uh-uh. pernah di mana Kak? Sebelumnya aku di ini bursa, tau nggak, Oh. bursa apa komoditi dan derivatif Indonesia. Itu tuh kayak bursa efek Indonesia. Bursa efek, Karena iya, kalau bursa efek. BEI kan dia manage saham. Kalau aku tuh manage komoditi berjangka kayak forex, palm oil, iya, iya. kayak gitu. Yang kantornya di Sudirman itu nggak sih? Apa? Yang kantornya di Sudirman. Iya, ada Oke. kantornya di Sudirman. Oke. Berarti Kakak bertahap gitu ya. Pastinya step by step gak langsung jadi lead gitu ya ucuk-ucuk Nah, ya iya. kan. Nah, mungkin aku mau nanya nih. Kan sekarang tuh kita serba buru-buru banget gak sih? Kayaknya Iya, ya kan kayak fresh graduate harus kayak udah bisa apalah segala skillnya banyak segala macam, pengalaman minimal 1 tahun. Terus mungkin tuntutan dari orang luar juga, dari orang tua kayak kamu lulus kerja udah harus jadi ini, harus jadi itu. Iya sih. Itu kan kayak buru-buru banget gitu, kayaknya nggak ada waktu untuk kita berproses. Nah kalau kakak gimana nih? Aku percaya bahwa proses orangnya tuh beda-beda ya, waktunya tuh benar-benar beda-beda, timeline-nya timeline-nya tuh beda-beda gitu. Jadi kayak ini tuh maraton, bukan kayak yang hal yang ada pasti saklek gitu. Dan balik lagi ini ada faktor keberuntungan juga gitu dari Tuhan. Jadi iya sih, kalau aku pribadi lihatnya iya, semua ada prosesnya gitu. Jadi pilih yang kita kira bisa membawa kita ke tujuan kita gitu. Entah proses berapa lama itu kita pasrahkan. Yang penting kita udah ikhtiar berusaha gitu. Benar banget. Ikhtiar dan tawakal kuncinya. Itu adalah kunci. Oke. Nah, mungkin sebelum pertanyaan terakhir dulu nih, terkait manajemen waktu nih Kak. Manajemen waktu, membagi antara kayak prioritas mungkin yang di rumah gitu ya, yang di rumah, pekerjaan rumah sama kerjaan Kakak WFH ini, sama mungkin waktu istirahat Kakak gitu, kayak healingnya segala macam, itu gimana Kakak manajemen waktunya? Manajemen waktunya. Aku sebenarnya suka bikin kayak list skala prioritas gitu, kayak per harinya, kayak apa nih yang harus misalkan laundry atau apa gitu. Iya, manajemen. Terus di kalender aku juga berusaha detail mungkin gitu, kayak apa aja aku harus lakukan gitu. Misalkan di Sabtu Minggu itu buat waktu sosial gitu. Terus Senin sampai Jumat meetingnya kapan, laundrynya kapan, aku taruh juga di kalender gitu sih. Sejauh ini yang aku ngerasa works for me ya gitu. Jadi ada prioritas pertama ngapain dulu gitu, baju, nyapu piring sendiri kayak gitu. Bikin skala prioritas sama aku ya toolsnya pakai kalender itu sih, biar tertata aja ya. Tapi aku selalu usahain untuk ini sih, balancing rest. Oke. Langsung ke pertanyaan terakhir kali mungkin ya. Boleh. Nah, pertanyaan terakhir nih buat Kak Bella, ada nggak pesan kakak buat generasi muda atau Gen Z nih yang sedang ingin atau mau memulai karirnya? Contohnya kayak kita nih boleh dikasih insight buat kita ya, dan kepada penonton juga. Apa ya tipsnya? Kalau dari aku dalam memilih karir ya, dalam memilih karir dan menjalaninya itu pertama cari tahu dulu tentang diri sendiri sih, kayak value apa yang kamu mau bawa gitu ke diri kamu, ke kehidupan kamu gitu. Habis itu baru kedua, kamu juga riset gitu, apa kira-kira karir yang cocok nih sama value kamu gitu, yang sesuai sama passion juga minat gitu. Terus abis itu setelah udah ikhtiar kayak gitu, coba bertawakal. Tapi juga balik lagi, saat menjalani karir itu kan bisa aja berubah, dan that's also fine gitu. Tiba-tiba di tengah karir, ternyata aku mau karir switching gitu, ternyata aku gak komunikasi, aku IT gitu. Itu juga bisa banget, boleh banget, karena sekarang toolsnya banyak banget ya gitu. Ada apa course kan, baik yang gratis atau bayar. Dan aku sering lihat dari teman-teman aku juga gitu, ada yang career switch melalui ini, jalur ini gitu. Jadi kayak balik lagi, maksudnya nggak linear, jadi balik lagi cari tahu value, it's never ending process sih. Jadi kayak balik lagi ke value diri gitu. Dan juga minat kita ya, semua untuk berprogres gitu ya kan. Oke, sebelum benar-benar berakhir gitu ya, Be, aku mau nanya satu lagi nih kayaknya. Ini buku kayak menarik banget nih, dari tadi ada di atas sini. Mungkin
boleh mungkin ya Kak di Apa? Oh spill ya, gitu. buku ini. Mungkin ada kaitannya Oke. sama topik kita hari ini. Betul. Jadi ini tuh aku bawa Rewrite the Rules aku baca ini karena aku ngerasa ini topiknya mirip sama topik hari ini. Ini aku dikasih BTW dari Penguin Southeast Asia. Dia kayak cabangnya Penguin Random House tapi buat di Asia Tenggara, dan dia bikin buku leadership. Tapi yang nulis itu Southeast Asian sama South Asians, dimana aku jarang banget lihat kayak buku woman leadership ya yang ditulis sama perempuan berkulit putih gitu. Karena balik lagi feminis atau kayak pandangan kayak leadership feminism itu kan intersex ya, maksudnya intersectionality, maksudnya ada banyak faktor yang mempengaruhi, misalkan rasnya, backgroundnya, segala macam, dan backgroundnya mereka gitu yang si white feminism ini itu kan beda banget sama kita di sini yang kayak ada yang balik kalian bahas ada societal expectations kayak gitu juga, terus kayak nature kita yang lebih nggak enakan gitu kan, karena mereka don't care about that, individual banget, kita kolaboratif kayak gitu. Makanya di buku ini aku ngelihat kayak ada ternyata leadership book yang aku bisa relate, yang aku bisa pelajari gitu, dimana sangat humanis juga. Maksudnya di sini dia nggak bilang kayak lo tuh harus A B C D E F G gitu, enggak, dia bilang kayak balik lagi ke journey orang masing-masing, kayak ini tuh cuma cara-caranya aja kalian pilih sendiri, karena dia ngasih lihat juga ada contoh-contoh kasus kayak si A, si B, si C backgroundnya apa gitu, terus karirnya apa dan tools yang dia pakai apa, itu kayak beda-beda banget gitu. Jadi kayak ini menurut aku cukup inklusif dan juga ini sih eye opening, real life banget gitu. Itu buku ini Rewrite the Rules dia namanya. Ada di ini ya guys. Bisa kalian baca ya. Kalau punya waktu luang gitu ya. Wow. Ini sih bagus sih kalau yang tertarik. Misal kalian ada yang tertarik juga mau nge-lead gitu. Mau sih nge-lead sih. Mau banget. Siapa yang tidak mau memimpin gitu ya kali. Ini juga rekomend. Ini bukan pakai bahasa Inggris atau Indo? Oh ya, ini Inggris. Oh, Inggris. South Asian. Menarik ya. Asian woman gitu ya. Menarik banget kayaknya pembicaraan kita hari ini tuh kayak daging banget gak sih? Daging banget, gong banget ya. Gong banget. Kayak wah benar-benar sih membuka mata banget terkait karir, terkait kayak ya society expectation gitu ya kan, benar-benar kehidupan dewasa, kehidupan orang dewasa gitu ya. Kamu udah ada gambaran belum soal karir besok? Udah sih kayaknya. Kayaknya udah kayak ada deh, pengen jadi apa deh. Aku sebenarnya pengen gitu, kayak social media specialist juga. Ya kayaknya aku pengen ini juga deh, remote juga deh. Amin ya Allah, mungkin ya. Ya tahu di website job itu banyak. Job itu banyak ya sekarang. Jadi makanya nih sebagai Gen Z gitu ya, kayaknya kita nggak boleh ketinggalan yang namanya kayak informasi terkait soal karir gitu ya, dan kita juga harus mulai kayak mengembangkan diri kita sendiri gitu, aware sama kayak perkembangan zaman apa yang sekarang sedang dibutuhkan gitu, tahu value kita sendiri gitu ya kan. Karena kalian sekarang zaman ini kan internet tuh toolsnya udah banyak banget, kayak gampang banget diaksesnya. Gampang banget. Benar banget, nggak ada alasan lagi untuk ketinggalan, untuk nggak belajar gitu, nggak ada alasan gitu. Alasan malas ya. Kita harus tetap belajar gitu ya. Jangan pernah puas. Oke, siap. Mungkin langsung kita tutup aja kali ya, Bey. Betul sekali. Oke, terima kasih Kak Bella untuk insight-nya yang sangat daging ini sangat ya. Daging ini sangat membantu kita gitu ya. Iya, sangat membantu sekali. Sangat membuka pikiran. Iya, benar banget. Kalau gitu kita pamitan saja sama penonton kita. Kita tunggu di episode selanjutnya. Bye.